air combat. Over Germany. Everything. Call this the Bloody Hundred. Saat Perang Dunia II ada tim atau grup pesawat pengebom yang kehilangan ratusan personil dalam rentang waktu 4 bulan. Namun setelah mengalami perubahan metode tempur, tim ini menjadi salah satu grup yang paling banyak menghancurkan mesin perang Jerman dan sekaligus mengambil peran penting dalam kekalahan Jerman. Berapa total jumlah korban jiwa dan hilang dari tim ini sampai-sampai mereka dijuluki dengan kelompok 100 yang berdarah. Langsung saja guys, kita mulai ceritanya. Pada tahun 1997, seorang bernama Robert Rossi Rosenthal melihat kembali pesawatnya yang dulu pernah ia gunakan selama Perang Dunia Kedua. Pesawat yang ada di hadapannya adalah pesawat B-17 dengan 4 mesin yang dijuluki benteng terbang. Di masa-masa perang, Rossi adalah pilot yang cukup dikenal dalam grupnya, yaitu grup pengebom ke-100. Selama Perang Dunia II, korban paling banyak berasal dari kru pesawat pengebom. Hal ini karena pesawat pengebom harus masuk cukup dekat ke area musuh sebelum bisa meluncurkan serangan. Dari sekian banyaknya grup pengebom, satu yang paling populer yaitu grup ke-100 yang disebut dengan The Bloody Hundred atau kelompok 100 berdarah. Sebutan itu guys berawal ketika grup ke-100 bertindak terlalu agresif dan kurang disiplin sehingga hanya dalam waktu singkat saja banyak anggotanya yang tewas. Terjadinya Perang Dunia II pada 1 September 1939 membuat mayoritas negara di Eropa tunduk pada Nazi Jerman. Berawal dari Polandia, kemudian Nazi kembali menyerang Belanda, lalu dilanjutkan kepada Prancis. Saat itu hanya tinggal sebagian Uni Soviet dan Inggris Raya yang belum terjajah. Khawatir kalau dunia akan dikuasai kelompok fasis, Amerika pun mempertimbangkan untuk membantu Inggris Raya. Awalnya keputusan itu masih ragu, namun setelah Pearl Harbor diserang oleh Jepang, akhirnya Amerika resmi mengumumkan berperang. Setelah itu mulai muncul pos-pos rekrutmen militer di berbagai lokasi. Amerika benar-benar ingin mempersiapkan pasukannya sebanyak mungkin. Berbagai cara pun dilakukan, dari mulai beriklan di koran-koran sampai seorang aktor bernama James Stewart diminta menjadi bintang untuk memotivasi generasi muda agar mau mendaftar menjadi tentara angkatan udara. Selain Rossi, John Lucky Lucado juga tergabung dalam grup ke-100. Dia bercerita kalau dulu dia mendaftar saat masih berstatus mahasiswa dan hatinya saat itu tergerak setelah Jepang menyerang Pearl Harbor. Motivasi Rossi mendaftar lebih kompleks jika dibanding Lucky. Rossi sudah lama mengetahui kampanye negatif yang disebarkan Nazi, jadi dia selalu mencari cara untuk melawannya. Ketika mengetahui Angkatan Udara membuka rekrutmen untuk pilot perang, maka Rossi langsung mendaftar. Tak lama setelah rekrutmen dibuka, kamp pelatihan militer pun dimulai secara bertahap. Pesertanya berasal dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, penambang, pengacara, atlet sepak bola, bahkan ada beberapa artis Hollywood. Setelah latihan fisik, para calon penerbang diberi pelajaran tentang tugas pilot dan bagaimana cara mengoperasikan pesawat. Tidak seperti latihan pada umumnya, pelatihan teori ini guys dipadatkan hanya 10 jam saja. Dan setelah itu, para kadet langsung diminta menerbangkan pesawat sesuai instruksi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Praktek inilah yang nantinya menentukan mereka menjadi pilot atau hanya menjadi navigator. Contohnya Harry Crosby dan Joseph Armanini. Mereka berdua tak lulus saat menerbangkan pesawat dan pada akhirnya dijadikan sebagai navigator. Setelah para kadet ditetapkan posisinya masing-masing, mereka diminta untuk berlatih menerbangkan pesawat B-17. Pesawat ini adalah pesawat penyerang sekaligus bisa bertahan. Dengan 4 mesin, kecepatan maksimalnya bisa mencapai 483 km per jam dan jarak tempuh sekali terbang mencapai 4.800 km.
Untuk bertahan, pesawat ini dilengkapi 13 senapan mesin kaliber 50 dan untuk pengoperasiannya diperlukan 10 orang. Setelah berlatih memiloti B-17 selama kurang lebih 6 bulan, Lucky, Rossi, dan beberapa pilot lain di bulan Mei 1943 dikirim ke pangkalan udara Thorpe Abbott yang ada di Inggris. Lucky masih ingat betul saat dikirim ke Inggris, atasannya pernah memberikan nasihat agar mereka semua siap mati karena jika sudah sampai di Inggris, kemungkinan untuk kembali dengan selamat sangatlah kecil. Saat di Inggris, grup pengebom ke-100 mulai menjalani misi penyerangan tak henti. Pesawat Amerika menyerang ketika siang, sedangkan saat malam pesawat Inggris gantian bekerja. Mereka berusaha mengambil alih supremasi udara di Eropa Utara yang saat itu masih dikuasai pesawat Jerman. Kalau hal ini tak bisa dilakukan, pasukan darat tak akan mungkin bisa mendekati daerah pertahanan Nazi. Kala itu guys, grup pengebom ke-100 mayoritas diisi penerbang muda. Komandan dan wakil komandan mereka pun bisa dibilang sangat muda. Mereka adalah Gal Cleven dan John Egan. Karena diisi oleh pemuda dan dipimpin orang yang sama mudanya, grup pengebom ini bisa dibilang agresif, namun juga ceroboh. Penulis buku Master of the Air, Donald Miller, mengungkapkan cerita unik tentang grup pengebom ke-100. Sebagai pemimpin skuadron dan perwira penerbang, Cleven dan Egan sebenarnya tidak wajib terbang. Mereka seharusnya fokus menyusun strategi, namun yang terjadi adalah keduanya selalu ikut terbang dalam setiap misi. Meski demikian, keduanya sangat dikagumi dan juga disegani. Ahli sejarah dari Museum Angkatan Bersenjata Mississippi, Seth Paridon, mengungkapkan kalau Egan dan Cleven adalah dua pemimpin yang sejak awal memang ambisius dalam hal penerbangan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih terbang karena merasa membantu negara yang mereka cintai. Selama melakukan misi, setiap harinya grup pengebom ke-100 harus melawan pesawat Luftwaffe milik Jerman yang diawaki pilot-pilot berpengalaman. Pasukan ini terbukti keganasannya karena sudah menaklukkan Spanyol, Norwegia, Polandia, Prancis, Yunani, Afrika Utara, dan sebagian Uni Soviet. Meski demikian, pasukan penerbang Amerika tak patah semangat dan terus berjuang setiap harinya. Pada bulan Juni tahun 1943, sekutu merencanakan serangan darat besar-besaran yang nanti akan dilakukan tahun depan. Semenjak saat itu, perlawanan difokuskan kepada tim penerbang yang tugasnya menghancurkan sebanyak mungkin pabrik produsen sumber daya perang milik Nazi. Pada suatu hari, para pilot grup pengebom ke-100 diminta menghadiri rapat. Mereka di briefing untuk mengebom sebuah pabrik dan markas Nazi, namun tantangannya lokasi tersebut berada cukup dalam di daerah pertahanan. Keesokan paginya, pesawat pengebom terbang diiringi pesawat Thunderbolt yang akan menjadi pengawal. Namun pengawalan itu guys hanya sampai setengah jalan karena Thunderbolt tak punya cukup bahan bakar untuk bisa terbang sampai tujuan. Ketika memasuki area pertahanan Jerman, B-17 harus berjuang sendirian. Hanya menggunakan 13 senapan mesin yang dimiliki setiap pesawat dan mempertahankan formasi kotak tempur yang dibentuk sejak awal. B-17 bertahan melawan gempuran meriam dan pesawat Luftwaffe milik Jerman yang terus berdatangan. Walaupun para kru menerima banyak tembakan dan mengalami kerusakan cukup parah, misi ini untungnya berjalan sesuai rencana karena bantuan Northern Bombsight, sebuah teknologi rahasia yang membuat peluncuran bom menjadi lebih akurat. Setelah menjatuhkan bom, kru pengebom segera kembali ke markas. Hampir semua pesawat mendarat dengan kondisi rusak parah, bahkan ada yang hancur ketika rodanya menginjak daratan. Julukan benteng terbang memang bukan main-main diberikan kepada B-17. Pesawat ini masih bisa terbang meski hanya dengan satu mesin tersisa. Dalam misi ini, kru pengebom berhasil menghancurkan pembangkit listrik, pabrik kapal selam, dan sebuah kapal selam. Pada tanggal 17 Agustus 1943, dilakukan sebuah serangan ganda yang akan mengerahkan kekuatan seluruh pasukan pengebom.
Targetnya adalah pabrik lahar di Schweinfurt dan pabrik pesawat di Regensburg. Tantangan misi kali ini adalah kedua pabrik itu berada jauh di jantung pertahanan Jerman. Kunci serangan ini ada pada kedua tim pengebom yang diberangkatkan dalam jeda waktu 10 menit. Nantinya setelah meluncurkan bom, tim pertama akan melarikan diri menuju Afrika Utara dan tim kedua kembali ke markas. Harapannya guys, pesawat Jerman akan terpecah fokusnya sehingga kerusakan tak terlalu besar. Namun pagi hari saat akan berangkat faktor cuaca membuat rencana kacau. Tim pertama yang dipimpin Jenderal Curtis terlambat berangkat sekitar 10 menit. Kabut tebal yang menyelimuti Trope Abbott menjadi penyebab tim kedua keluar jadwal dan terlambat menyusul selama 2 jam. Tim yang dipimpin Curtis harus menghadapi ratusan pesawat Luftwaffe dan meriam anti pesawat. Mereka berjuang sekuat tenaga agar tak lepas dari formasi hingga Regensburg. Untung saja Luftwaffe harus mengisi bahan bakar dan Curtis bisa menyelesaikan tugas lalu lanjut melarikan diri melewati jalur Afrika Utara. Di lokasi lain, tim pengebom kedua menuju Schweinfurt dengan kecepatan penuh. Mereka tak mengetahui kalau tim Luftwaffe sudah punya kesempatan untuk mengisi bahan bakar dan juga amunisi. Tim kedua ini dihadang dan diserang secara bertubi-tubi. Walau misi berhasil, namun regu kedua banyak kehilangan anggota. Karena grup ke-100 kehilangan banyak anggota, Egan pun mencari pilot tambahan. Dan di momen inilah Rossi bergabung. Pada tanggal 8 Oktober, Sekutu kembali melaksanakan serangan besar-besaran. 2 pabrik pesawat di Bremen dan Fagesack menjadi targetnya. Saat itu, Sekutu mengerahkan 855 pesawat yang diperkirakan membawa 1,1 juta kilogram bom dan lebih dari 2 juta amunisi. Namun serangan ini gagal total karena pesawat B-17 dihadang oleh pesawat penyerang FW-190 milik Nazi. Laki yang terlibat dalam serangan ini mengingat bagaimana pesawat pengebom dibantai dan dijatuhkan oleh penyerang Jerman. Bahkan pesawat yang dipiloti Cleven yaitu pemimpin formasi ditembak jatuh dan nasibnya tak pernah diketahui antara tewas atau disandra. Setelah Cleven hilang, Laki memimpin formasi dan berhasil menjatuhkan bom di satu pabrik. Setelah itu, dia kembali ke markas dan saat itu guys, hanya 6 pesawat saja yang kembali selamat. Egan yang sedang cuti dan berada di London langsung membatalkan cutinya ketika mendengar kabar sahabatnya Cleven menghilang. Dipenuhi amarah, Egan kembali ke markas dan bertekad memimpin misi selanjutnya. Meski belum sepenuhnya pulih, grup pengebom ke-100 langsung terlibat dalam serangan Münster yang targetnya adalah rel kereta penting bagi Nazi. Para pengebom diberitahu kalau rel itu dekat dengan pemukiman warga, namun Egan tak peduli karena menurutnya warga-warga Jerman juga sama adalah musuh yang suatu saat bisa saja menjadi tentara dan menembak dari belakang. Karena dampak dari kekalahan sebelumnya, pada serangan Münster, Egan hanya mampu memimpin 13 pesawat pengebom. Saat memasuki wilayah udara Jerman, mereka diserang lebih dari 200 pesawat Jerman. Hari itu seperti misi bunuh diri, karena dari 13 pesawat yang terbang, hanya 1 yang berhasil kembali ke markas. Bahkan Egan hilang, tak diketahui nasibnya. Saking banyaknya anggota grup 100 yang tewas, para tentara Amerika pun menyebut minggu itu dengan Black Week atau Minggu Kelam. Misi Münster ini menandakan 4 bulan grup pengebom ke-100 berperang di Inggris. Mereka awalnya terdiri dari 140 perwira penerbang, namun kini hanya tersisa 3 orang saja. Selain dari grup ke-100, dari grup lainnya juga sama hanya menyisakan sedikit dan mereka yang selamat mengalami trauma yang mendalam karena terus-terusan terbang tanpa henti. Akhirnya mereka yang dianggap trauma dikirim ke sebuah rumah peristirahatan di Oxford untuk menjalani perawatan. Bagi mereka yang dianggap pulih bisa kembali bertugas, namun yang tak kunjung membaik akan dipulangkan ke Amerika. Hal ini wajib dilakukan karena sindrom permasalahan mental ternyata bisa menular.
Berdasarkan catatan sejarah dari besarnya serangan yang dilakukan, sebenarnya kala itu Amerika bisa dibilang kalah telak dengan Jerman. Randall Hansen, seorang penulis buku Fire and Fury, menyebut kalau pesawat pengebom Amerika lebih sering menjadi target daripada mengebom sesuai target. Selain itu, para pilot tak mendapatkan pelatihan menggunakan parasut yang sesuai. Mereka hanya terjun mengikuti insting saat pesawat mulai terbakar. Saat mendarat di zona musuh, para pilot juga tidak mendapatkan pelatihan menyelamatkan diri, dan mereka tidak tahu kalau saat itu warga di daerah kekuasaan Jerman sangat membenci pesawat Amerika karena merasa menjadi sasaran bom. Cliven bercerita saat dia mendarat dari parasut di sebuah areal pertanian. Belum sempat melakukan apapun, Cliven langsung diserang beberapa petani dan ditusuk. Cliven beruntung karena dia diamankan polisi Jerman. Semua kru dan pilot yang ditangkap dikumpulkan di pangkalan udara, kemudian dipindahkan ke Frankfurt di sebuah kamp bernama Dulagluft. Saat berada di sana, para tahanan perang diperlakukan dengan baik. Bahkan beberapa dari mereka dibawakan koran lokal Amerika dari kampung halaman para tentara. Ternyata guys, metode bersahabat ini sengaja dilakukan tentara Jerman karena efektif untuk mengelabui tahanan sehingga membocorkan rahasia negara. Dari Dulagluft, para tahanan dibawa ke kamp yang lebih besar bernama Stallagluft 3 di Sagon, Polandia. Disinilah para personil grup pengebom ke-100 yang statusnya hilang kembali berkumpul. Bahkan Egan dan Cliven kembali bergabung di tempat ini. Di kamp ini semuanya diatur secara militer ekstrim dan para tahanan dibuat selalu sibuk supaya tidak bisa memikirkan hal lain. Pada November 1943, para petinggi sekutu dan pemimpin Uni Soviet melakukan rapat rahasia di Teheran, Iran. Rapat yang dihadiri oleh Roosevelt, Churchill, dan Stalin itu menyetujui serangan besar-besaran ke Jerman. Target mereka, serangan akan dilakukan pada Mei 1944 dengan memasukkan pasukan darat dari pantai-pantai di sepanjang pesisir Normandy. Untuk melancarkan misi ini, Jenderal Eisenhower ditugaskan menghancurkan supremasi Luftwaffe di udara. Kalau Luftwaffe belum bisa dikalahkan, maka serangan darat tak akan pernah berhasil. Semenjak hari itu guys, para penerbang dan pengebom diminta fokus untuk menghancurkan Luftwaffe dan pabrik-pabrik yang berhubungan dengan pesawat Jerman. Untuk mendukung misi ini, Jenderal James Doolittle yaitu komandan pasukan udara Amerika meminta pabrik pesawat mempercepat produksinya. Setelah menunggu beberapa bulan, pada akhir 1943, pasukan Amerika mendapatkan kiriman pesawat tempur baru bernama P-51 Mustang. Saat itu guys, Mustang menjadi pesawat tempur single seat dengan jarak tempuh terpanjang di dunia. Dengan adanya Mustang, kini B-17 bisa dikawal kemanapun misinya. Dan tak hanya Mustang, pesawat P-47 alias Thunderbolt juga diberi tangki tambahan sehingga jarak tempuhnya bertambah. Pada bulan Februari 1944, dimulai kembali serangan besar-besaran yang berkesinambungan. Setiap harinya diluncurkan tim penerbang dalam jumlah besar untuk mengalahkan sebanyak mungkin pesawat Jerman. Berkat inovasi yang dilakukan Mustang dan Thunderbolt, perlahan tapi pasti berhasil mengungguli pesawat tempur Jerman. Sejak Januari sampai bulan Mei, tewasnya pilot Jerman mengalami kenaikan drastis hingga 99%. Pesawat Mustang benar-benar menjadi kunci keunggulan sekutu pada saat itu. Untuk memastikan Amerika telah mengungguli Jerman dari segi pasukan udara, akhirnya dilakukan serangan ambisius ke Berlin untuk mengebom berbagai pabrik yang masih beroperasi. Serangan ini sukses besar dan berhasil menghancurkan pabrik bahan bakar, gudang penyimpanan kapal, hingga pabrik suku cadang pesawat. Pesawat tempur Jerman berhasil dikalahkan sehingga proses pengeboman berjalan dengan lancar. Pengeboman Berlin ini diulangi hingga beberapa hari yang akhirnya memastikan keunggulan sekutu. Sementara itu di Stallagluft 3 terjadi percobaan melarikan diri yang dilakukan tahanan dari Inggris. Mereka membuat terowongan melintasi bawah kamp yang tembus keluar area kamp.
Namun guys, dari 70 tahanan yang mencoba melarikan diri, tak sampai 10 orang yang berhasil kabur. Sisanya kembali ditangkap dan dieksekusi mati. Setelah peristiwa ini, tentara Jerman pun menjadi semakin keras terhadap para tawanan perang. Sepeninggal Egan dan Cleven yang ditawan, grup pengebom ke-100 dipimpin pilot bernama Thomas Jeffrey. Kala itu, grup 95 memiliki statistik bagus, namun Jeffrey memilih memimpin grup ke-100 karena merasa lebih bisa bermanfaat di grup tersebut. Di hari pertamanya bertugas, Jeffrey meminta izin agar grup pengebom ke-100 dibebas tugaskan selama 2 hari. Setelah itu, Jeffrey pun melatih selama 8 jam setiap harinya supaya formasi penyerangan lebih baik dari yang kemarin. Selama ini, Jeffrey menganggap formasi grup ke-100 ini terlalu longgar dan kurang disiplin. Oleh karena itu, mereka harus dilatih kembali agar lebih baik. Meski singkat, latihan 2 hari itu mengubah performa grup ke-100 secara signifikan. Rossi mengungkapkan kalau Jeffrey ini adalah pemimpin yang berkarisma dan seorang pilot yang cerdas. Beberapa pekan sebelum menginvasi daerah kekuasaan Nazi melalui darat, Lucky dan Rossi telah menyelesaikan 25 misi yang artinya wajib militer mereka sudah selesai. Di momen ini, Lucky memilih pulang, sedangkan Rossi terus bertahan dan ingin tetap berperang. Tak lama setelahnya, Jeffrey diberitahu Jenderal Curtis kalau pasukan sekutu sudah siap dengan ribuan pasukan untuk menyerbu daerah kekuasaan Nazi. Jeffrey diminta mempersiapkan penerbang untuk mengawal pasukan darat agar bisa mendarat di pesisir Normandy dengan aman. Pagi hari pada 6 Juni 1944, kurang lebih 650 pesawat sekutu terbang menuju daerah pesisir Normandy untuk mengamankan udara dan daratan. Mereka terus mengebom lokasi-lokasi yang dianggap sebagai poros pertahanan Nazi. Berkat usaha yang dilakukan sebelumnya, hari itu hampir tak ada perlawanan dari pesawat-pesawat tempur Jerman. Saat sekutu mengerahkan sebanyak mungkin pasukan darat melalui tepi barat Eropa, Rusia mengirim pasukan merah dari sisi timur. Di hari pertama, sekutu mendapatkan kesuksesan besar karena mayoritas pasukan berhasil menyeberangi laut dan mendarat di Normandy dengan selamat. Di sisi timur, pasukan merah berhasil mengambil alih Majdanek, sebuah kamp untuk membantai etnis Yahudi yang saat itu baru saja ditinggalkan Nazi. Di kamp ini guys, ditemukanlah ribuan tengkorak para korban. Kabar Jerman yang semakin tertekan cepat menyebar, bahkan tawanan perang di Stalag Luft 3 juga mendengar melalui radio. Beredar juga rumor bahwa Hitler meminta pasukannya mati daripada menyerah atau mundur. Di lokasi lain, setelah sukses memandu pendaratan pasukan sekutu di Normandy, grup pengebom ke-100 mendapatkan misi baru untuk mengebom pabrik minyak sintetis Jerman, gudang transportasi, dan gudang batu bara. Ketiadaan 3 lokasi ini diklaim akan menghancurkan mobilitas pasukan Nazi. Untuk mensukseskan misi ini, Angkatan Udara mengerahkan 2.000 pesawat pengebom. Untuk memastikan ketiga fasilitas itu lumpuh sepenuhnya, perlu dijatuhkan lebih dari 6.000 bom. Meski operasi berjalan sukses, pesawat yang dipiloti Rossi hancur, sehingga dia dan kru harus terjun menggunakan parasut. Beruntungnya, dia ditemukan pasukan merah dan langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Misi ini guys menjadi misi ke-52 dan terakhir bagi Rossi, sekaligus rekor terbanyak bagi pilot grup pengebom ke-100. Saat sekutu dan pasukan merah terus menusuk menuju Berlin, Hitler mengadakan beberapa rapat darurat yang salah satunya membahas tentang para tahanan perang. Hitler tak ingin membiarkan tahanan lepas, maka dari itu ia memerintahkan sebagian pasukannya untuk membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Tak lama setelah itu, para tahanan di Stalag Luft 3 dipindahkan bersamaan. Mereka disuruh berjalan di tengah badai salju, lalu dinaikkan ke dalam kereta dan dijejalkan dalam gerbong-gerbong yang ada. Kereta itu kemudian membawa para tahanan menuju Mossberg, yaitu lokasi kamp Stalag 7A.
Camp ini seharusnya hanya bisa memuat maksimal 10.000 orang. Namun karena jumlah tawanan perang lebih banyak, terpaksa mereka membuat sendiri pemukiman darurat. Setelah beberapa bulan berlalu, tepatnya pada 19 April 1945, seorang tahanan perang melihat tank Patton buatan Amerika. Tak lama setelahnya, muncul satu infanteri pasukan darat. Dan hari itu pun menandai terbebasnya para tahanan perang. Mereka segera mendapatkan perawatan medis yang layak dan satu persatu dipulangkan. Keunggulan sekutu berubah menjadi kemenangan ketika di tanggal 1 Mei 1945 tersiar kabar bahwa Hitler tewas bunuh diri. Tak lama setelah itu, hampir semua daerah yang dikuasai Nazi kini sudah diambil alih sekutu. Meski demikian, beberapa zona yang diisi Nazi ekstremis mereka tak mau menyerah sehingga harus dilumpuhkan. Belanda menjadi salah satu basis para Nazi ekstremis sehingga grup pengebom ke-100 ditugasi mengirimkan bahan makanan agar para warga tak mati kelaparan. Pesawat yang sebelumnya membawa bom kini diisi bahan makanan. Tindakan ini pun memicu ucapan terima kasih dari warga desa dengan menuliskan pesan di sebuah kebun bunga tulip. Saat perang dipastikan selesai, para penerbang di Trope Abbot pun dipulangkan melalui jalur laut. Warga Trope Abbot ikut mengantarkan kepulangan para penerbang ini dengan penuh kebanggaan. Di Amerika, para pahlawan ini juga disambut dan diberi penghargaan terbaik. Rossi langsung melanjutkan hidup dan kembali bekerja di kantor lamanya. Namun hal itu hanya bertahan 6 bulan. Akhirnya dia mendaftar sebagai jaksa penuntut dalam sidang Perang Dunia Kedua. Hal ini membuat Rossi pindah ke Nuremberg, sebuah kota di Jerman yang dipilih sebagai lokasi sidang. Di pekerjaan barunya ini, Rossi pun akhirnya bertemu dengan jodohnya. Perang Dunia Kedua merupakan perang dengan korban terbanyak di dunia. Dari semua angkatan bersenjata Amerika, Angkatan Udara kehilangan paling banyak personilnya. Perjuangan para pahlawan penerbang itu menjadi kunci utama dunia ini terbebas dari para pemimpin fasis dan juga jahat. Itu dia guys ceritanya. Semoga kalian suka dan jangan lupa juga tonton video film perang lainnya. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya.